lagi saya ingin mengucapkan shalom semuanya, para wanita kasihnya Tuhan yang luar biasa, yang sudah bergabung, welcome back to Women's Talk, dan yang baru bergabung, welcome to Women's Talk. Oke, langsung saja hari ini kita akan mendengarkan sharing dengan tema treasure versus pressure yang akan dibawakan oleh mami muda yang luar biasa nih. Kalau namanya panjang banget, Mrs. Yulianti Gunawan, tapi kita panggilnya Iul. Oke, langsung saja mari kita persilahkan Ciul. Thank you Ciul. Halo semua, selamat pagi mami-mami yang muda, yang enggak juga nggak apa-apa ya. Dan juga buat wanita-wanita hebat di sini, salam kenal, nama aku Yulianti Gunawan, yes, nama panggungnya Iul ya, nama panggung, nama beken ya. Karena saya masih belum bisa berdamai sama nama saya dari dulu, jadi panggilannya Iul ya, itu seperti panggilan papa kepada aku gitu, jadi pakai nama itu. Anyway, hari ini thank you banget buat semua yang hadir di sini, buat waktunya, dan juga buat Women's Talk juga yang udah mengundang dan juga udah percaya sama aku untuk berbagi, untuk sharing, bukan mengajar ya, tapi berbagi hidup. Ya, jadi hari ini semoga Tuhan seperti yang Tante Lydia ngomong juga semoga Tuhan bisa memberikan isi hatinya ya. Oke. Kalau gitu, aku akan share screen. Nah, kita hari ini ngomongin tentang treasure versus pressure, ya. How we see this journey called life. Oke? Semua yang di sini mungkin ada beberapa yang udah kenal, tapi banyak juga yang belum kenal. Jadi kalau nggak kenal maka nggak sayang, ya nggak? Jadi biar kalian sayang sama aku akan memperkenalkan diri. Siapa sih Yul itu gitu kan? Nah, jadi aku itu adalah seorang ibu dari 4 anak ya. Ini yang pertama yang pink tuh, baju pink. Itu pertama namanya Chelsea, dia umur 13 tahun. Yang kedua yang keriting, yang pakai baju jeans itu namanya Claire, umur 12 tahun. Yang the only boy, which is Austin, itu umur 10 tahun. Dan paling kecil Candice, umur 8 tahun. Dan aku sekarang baru umur 37 tahun. Cie, baru. Kan berjiwa muda ya. And my husband namanya Leonard Tangguh ya. Dia memang setangguh itu. By the way, sudah bisa membuat aku melahirkan 4 anak. Right? Nah, kita pakai nama our family itu Super Seven Family. Kenapa sih gitu? Super Seven kan kalian cuma berenam. Nah, nomor satunya adalah Jesus in the center. Asik. Jadi itu menjadi nama menjadi nama clickbait buat orang-orang. Kenapa Super Seven? Kenapa Super Seven? Gitu. Jesus in the center, ya. To glorify God, ya nggak sih? Nah, 2 tahun terakhir ini aku udah homeschool. Anak-anakku aku keluarin dari sekolah dan aku homeschool. Sekarang aku full time mom, full time homemaker juga. Dan proud homemaker juga. Dulu aku nggak suka tuh yang namanya homemaking. Aku selalu pengennya tuh keluar, cari teman, cari apa segala macam. Karena aku tuh people person banget. Kayak di rumah itu something yang kayak very pressuring banget gitu. Kayak aduh, I have to cook, I have to ini. Terus plus aku kan tinggal sama mertua juga ya. Kadang-kadang kan ada ketidakcocokan gitu kan. Nah, jadi inilah my family, my life ya, a glimpse of my life hari ini, biar kalian bisa kenal siapa sih Yul gitu kan. Oke. Nah, kenapa sih aku juga mau membagikan tentang treasure versus pressure ya. Nah, treasure itu apa? Nah, treasure itu kan kayak orang mah treasure hunt ya, sesuatu yang berharga ya, harta karun, right? Kalau misalnya kita lihat di film-film pirate, pasti mereka tuh kayak eager banget untuk mencari harta karun tersebut gitu kan. Nah, harta karun kenapa dicari ya? Karena itu sesuatu yang berharga. Mau menerjang badai, ombak ya, that's treasure gitu kan. Dan treasure itu bisa dibilang juga something yang valuable ya. Nah, kalau pressure itu tekanan atau desakan ya, dimana kita tuh kayak, aduh, gue under pressure banget nih. Dan kalau misalnya ada orang yang mencari lowongan pekerjaan, biasanya ngomongin kayak yang bisa bekerja under pressure gitu. Nah, pasti kita tidak akan di hidup ini kita tidak akan
mengarungi hidup ini dengan tidak ada pressure. Pasti ada pressure gitu. Kenapa ya? Karena kita punya ekspektasi, karena kita juga berbeda dari orang lain, right? Nah, dan kalau misalnya pressure itu, I have a story ya, yang benar-benar membuat aku tuh merema banget di sini pada saat ini. Jadi aku kan baru renovasi rumah kemarin dan sekarang udah pindah sih, dan aku tinggal di apartemen, di satu apartemen isinya dua kamar isinya 7 orang. Ya, jadi aku berenam plus satu mertua aku yang cewek. Kalau mertua aku yang cowok kan seringnya pergi-pergi gitu. Dan mertua aku yang cewek tuh kayak takut gitu kalau misalnya mertua aku yang cowok datang. Nggak mau. Soalnya dia nggak suka pakai masker. Very cowboy banget deh orangnya. Nah, mertua aku yang cowok ini sangat banget hobi yang namanya spear fishing. Ya, diving, spear fishing. Pokoknya yang manly yang kayak yang kalian taruh di satu hutan belantara juga dia bakal survive gitu, karena dia sejago itu dan se-passionate itu untuk spearfishing, diving dan lain-lain. Nah, mertua ayang cewek, ya dia orangnya yang elegan, sophisticated, yang kalau misalnya ya demennya ke mall gitu kan, beda banget, sangat-sangat berbeda. Gitu. Nah, waktu itu kita itu pernah nginep di satu pulau. Nah, di satu pulau aja kita melihat passion dia. Diving sehari 3 kali kayak makan obat, guys. Aku jadi kayak, oh my God, ini se-passionate itu ternyata. Nah, dan my mom-in-law sejak COVID itu, dia itu makin panik, dan dia itu kena namanya asam lambung. Ya, kena asam lambung, dan dia itu trigger finger juga. Kalau trigger finger tuh ada kayak sendi di sini yang pokoknya kalau digerakin sakit. Nah, cut the story short, kita akhirnya tinggal di apartemen karena rumah direnovasi, dan setiap 2 minggu sekali my dad-in-law itu kasih ikan. Nah, next. Nah, ini my dad-in-law yang seperti Zeus ya. Ya, benar-benar kayak ikan itu kalau dia tangkap, dia bukan tangkap mancing ya, spear fishing, jadi ditembak. Jadi dia ke laut dalam, dia tembak ikan, dan ikannya selalu besar-besar. Ya, seperti ini nih. Ini anak aku yang kedua, si Claire. Jadi pas di apartemen udah kecil, sempit, ya nggak sih? Terus udah gitu ikannya tuh datang pas pagi-pagi biasanya, pas aku lagi homeschooling. Ya. Nah, terus udah gitu gak cuman ikannya besar, tapi banyak juga. Dan di apartemen itu tuh very kecil, kulkasnya tuh very small, karena itu biasa buat max 4 orang. Dan kita di situ bertujuh. Dan kita itu pemakan segala. Dan kita itu sangat suka makan. Jadi kulkas selalu penuh, nggak pernah kosong. Nah, overwhelming banget pada saat ikan itu dikirim sama my dad gitu kan, overwhelming. Udah gitu dikirimnya pakai karung, jadi suka netes-netes gitu darahnya, guys. Guys lagi kebiasaan nih, guys. Nah, suka netes-netes darahnya, dan bau ikan lah, tapi bukan bau ikan busuk ya, tapi bau ikan, yang namanya ikan amis gitu kan, bau amis. Terus lengket kemana-mana ya, karena darahnya netes di mana-mana. Wah, overwhelming banget. Dan pas ya balik lagi pas lagi homeschooling, pas lagi ribet banget gitu kan. Nah, terus udah gitu, dan aku udah 2 tahun ini ya memang tidak pakai pembantu ya, jadi benar-benar semuanya sendiri gitu kan. Pas datang darah stinky, pokoknya slimy. Nah, itu yang membuat aku tuh melihat itu sebagai suatu tekanan, pressure banget gitu. Karena aku harus involve, aku harus membantu my mom-in-law untuk memotong ikan itu gitu. Karena ya my mom-in-law lagi trigger finger. Kalau nggak sebelumnya dulu dia yang potong terus, I nggak involve, dan I nggak mau involve ya. Karena I nggak bisa juga potong ikan kan dulu. Kalau dia dari dulu ya. Nah, kesel banget kalau datang. Wah, itu berkali-kali sampai my mom-in-law tuh trying to calm me down. Dia tahu I kesel. Dia kayak, iya tapi Daddy kan nangkap ikan di dalam laut ya. Itu kan nggak ada merkuri, bagus, bla 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 segala macam. Dia trying to make me grateful lah ya dapat ikan.
Tapi nggak bisa, karena kesel banget, pressure banget for me, overwhelming. Tapi ya, I did it anyway. Dan I did it with, apa ya, uneasy heart, nggak enak gitu, kayak sebel, kayak dengan kekesalan hati. Nah, dan sempat kepotong juga ya karena setengah hati sambil motong ikan sambil kesel-kesel gitu kan. Terus my kids juga nggak keurus kan karena mereka kan adjust terus kan ya dengan rutinitas pindah ke apartemen segala macam. Jadi kayak baru mau rutinitas oke, udah dikasih ikan lagi, so I cannot handle them lagi gitu kan. Nah, terus begitu ada satu waktu di mana berkali-kali dapat ikan itu. Akhirnya aku bilang, wah nggak bisa gini terus nih Tuhan. This is killing me gitu. Kenapa? Ya karena pertama my mom-in-law tahulah hati aku setengah hati. Yang kedua, ya maksudnya I mesti potong ikan anyway. Mau hati I joyful atau hati I complain, right? So nggak bisa gini terus ya Tuhan. Please give me your perspective. Please let me see from your eyes, God. Let me feel from your heart. Aku bilang gitu sama Tuhan sambil motong tuh, sambil nggak bisa gini nih Tuhan, gitu. Sambil motong sambil ngobrol sama Tuhan. Terus, and you know what, gitu. Pada saat itu ada damai sejahtera yang tiba-tiba mengalir gitu, kayak ada joy aja gitu, ada semangat dan juga melihat kayak wow, sebenarnya you are blessed. Orang harus bayar ikan kakap ini mahal loh harganya gitu. Kerapu, macan mahal loh harganya. Ini bokap mertua lu dapetin sendiri gitu. Dan ada things yang encouraging yang tiba-tiba mengalir di dalam otak aku, pikiran aku, sampai aku di situ kayak, oh iya, bener juga ya. Dan ada satu yang menarik banget gitu. Just do it for me gitu. Jadi kayak itu bukan secara audible ya. Tapi benar-benar just do it for God. Gitu. Apapun yang kita lakukan, do it for God. Nah, di situ aku kayak yes, ya juga sih Tuhan. Ya udah. Jadi setiap aku kesel segala macam, aku udah mikirin ini buat Tuhan, ya. Kan tadi si Ria juga udah worship tentang good father gitu kan. He is a good father. Masa I udah dikasih semuanya, I udah dikasih hidup yang baik gitu. Kok I masih nggak bisa melihat dia itu good father? Kok I masih bisa komplain dengan segala kebaikannya Tuhan gitu kan? Nah di situ akhirnya aku punya hati diubahkan. Nah treasure versus pressure ini akhirnya came out gitu pada saat itu. Benar juga ya, aku harus treasure this moment. Aku harus membuat ini menjadi satu platform of glory buat Tuhan. Hidup aku menjadi platform of glory. Wacana untuk kemuliaan Tuhan gitu. Bukan malah orang yang harus understand me, but I have to serve them gitu. I have to serve God gitu kan. Aku harus melayani Tuhan. Nah, jadi akhirnya aku waktu itu ada di Bible reading group. Aku bilang sama mereka, aku mau curhat nih gitu. Bla 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 segala macam. I was guilty, I changed my attitude, aku bilang. Tapi sekarang from servant to servant. Servant serve the Lord gitu ya. Jadi kita serve Tuhan, kita juga harus serve anak kita, serve suami kita, serve mertua kita even gitu kan. Nah, aku di sini aku cerita sama mereka, aku diubahkan nih gitu. Dan with God something stink can turn to be something good for us, ya, something yang bisa kita pelajarin gitu. Jadi ini aku kasih screenshot dari apa yang aku rasakan ini di Februari 2021, sorry. Nah, terus ini adalah perspektif kita pada saat kita melihat dari place of pressure. Pada saat kita melihat dari tempat tekanan, dari the place of lack, kita akan melihat segala sesuatunya obstacles. Jadi ouch ya, aku singkat jadi ouch biar gampang ya. Obstacles. Obstacles itu apa sih? Hambatan-hambatan gitu. Yang benar-benar kayak bikin kita tuh kayak aduh suami gua tuh orangnya
nyebelin banget tuh. Aduh, kayak kalau ketemu dia tuh kayak hambatan banget deh buat hidup gua. Kayak punya suami kayak gitu tuh karir gua tuh nggak bisa maju deh. Hambatan deh dia. Melihat segala sesuatu obstacles. Uneasy, kita jadi yang kayak tadi aku uneasy, kayak nggak enak, gelisah, khawatir, overwhelming, panik, anxiety gitu. Kalau misalnya kita melihat dari place of pressure, ya, apa yang di depan kita juga nggak lihat. Karena apa? Kita compare sama hidup orang. Kita compare sama, dulu gue nggak kayak gini, dulu gue waktu kawin nggak harus potong ikan. Waktu kawin kayaknya enak aja kalau pergi kemana-mana, nonton bioskop ya tinggal ciao. Nggak perlu izin-izin, nggak perlu nungguin ini, nggak perlu nungguin itu. Atau misalnya, hidup yang dulu kayaknya nggak sebeban ini. Kok jadi beban ya? Marriage life kok jadi bikin kita makin kesel ya gitu. Something like that. Kita compare hidup kita sama apa yang orang punya, sama apa yang kita punya dulu, sama apa yang kita expect nantinya ke depan. Apalagi kita hidup di dunia digital. Kita bisa ngelihat gampang banget akses sosmed. Wah gila tuh si Ria lagi di Bali, enak banget. Gue di sini mesti ngajarin anak sekolah 4 biji lagi, udah rebel lagi 1. Wah, itu things yang bikin kita melihat hidup kita tuh sebagai pressure, right? Jadi comparison itu very, very bad ya. Yang bikin kita tuh kayak nggak grateful sama hidup kita. Dan kita mengerjakan segala sesuatu half-hearted, setengah hati. Kayak aku tadi, setengah hati. Jadi kita ngelihat udah nggak ada joy in your heart, nggak ada sukacita di dalam hidup kita, damai sejahtera, boro-boro gitu kan? Karena apa? Setengah hati. Karena kita melihat beban. Udahlah nggak ada hope, nggak ada nggak ada semangat gitu. Jadi ini pada saat kita put our perspective in the pressure view, ya. Jangan kita tuh kayak orang Israel ya. Dulu orang Israel udah di masa perbudakan 430 tahun di Mesir. Terus akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk membawa mereka keluar ke tanah perjanjian. Mereka pertama mungkin senang, ya akhirnya keluar dari perbudakan. Tapi ketemu masalah, mereka langsung grumbling lagi. Terus ketemu mujizat Tuhan, laut dibelah, ada air, segala macam. Mereka senang lagi. Terus mereka langsung bete lagi kalau ada masalah. Kenapa? Karena mereka tidak melihat tanah perjanjiannya, tapi mereka melihat apa yang mereka alami sekarang, which is in the wilderness, di dalam padang gurun itu. Gitu. Karena mereka menjalani itu tanpa tahu gitu. Mereka mungkin tahu, tapi tanpa punya hati yang treasure God, tanpa punya hati yang yang align sama Tuhan, yang kayak, okay God, wherever it is, I know that you're gonna save our life, gitu, something like that. Tapi mereka compare, ya, balik lagi ke compare. Ouch, itu salah satu dari ouch. Mereka melihat padang gurun sebagai obstacles mereka. Mereka melihat mereka dikejar musuh. Oh my God, gitu. Mereka habis dikejar musuh, Red Sea terbuka, terus mereka aus ketemu air, ya airnya pahit. Compare. Kalau gue di sana kayaknya enak, dapat ini segala macam. Ini di Keluaran 16 ayat 3. Di sana kita makan kuali kita isinya daging. Di sini cuma makan mana, roti doang. Oh my God, gitu. Compare. Balik lagi, jangan sampai hidup kita seperti orang Israel in the wilderness itu, gitu kan. Nggak enak, nggak suka cita. Hidup kita tuh nggak stabil jadinya. Karena apa? Oh, ketemu mujizat Tuhan, oke. Kalau enggak, komplain. Terus melihat sesuatu sebagai beban. Ya. Nah, jadi di Matius 13 ayat 44-6, kita melihat treasure, ya, harta karun, harta yang berharga. Itu seperti kerajaan surga, seumpama harta yang terpendam. Kalau orang melihat suatu harta, ya, dia sampai ini, mencari pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dia punya semuanya, tapi dia jual. Karena apa? Karena dia melihat sesuatu yang berharga. Ya, sebab sukacitanya, ada sukacita di situ. Jadi dia menjalani hidup nggak cuman setengah hati. Dia benar-benar sukacita
Dan dia willing untuk menjual segala miliknya. Untuk apa? Untuk find that treasure, untuk own that treasure. Nah, kalau kita punya hidup yang seperti ini, itu luar biasa banget pasti. Kita treasure our house. Walaupun kecil, atau walaupun ya segini aja, treasure it. Make it nice gitu kan. Kita punya anak yang rebel, treasure it. Gimana caranya kita bisa give segala sesuatu yang kita punya. Untuk apa? Untuk be the platform of God. Oke. Nah, pada saat kita mempunyai hidup treasure, sukacita, dan segala sesuatu, mindset kita diubahkan, kita punya heal. Kita punya heal. Haleluya, enough attention lively. Apa itu? Enak kan kalau pakai apa singkatan gini biar lebih ingat. Oke, pertama, kita punya hidup yang haleluya gitu ya. Apa kabar? Haleluya gitu kan. Praise the Lord. Bukan karena kita fake, karena memang Tuhan itu ya pantas disembah gitu kan. Kita punya hidup yang memang memuliakan Tuhan, yang worship God, yang be grateful, right? Nah, jadi di Galatia 2 ayat 20, kenapa kita bisa be grateful ya? Karena our life is not us anymore gitu kan. No longer mine. Dan dia itu yang di dalam hidup kita, less of me, more of God. So apa? Kita bisa worship Him, ya. Battle kita bukan battle kita lagi, tapi battle Tuhan yang udah memenangkan peperangan gitu. Kita ini lebih dari pemenang. Jadi kita punya hidup yang full of hallelujah, full of praising God. Ya, pada saat kita udah punya perspektif treasure, kita ini enough. Tuhan bukan kita enough. Kita enough pada saat kita cukup, pada saat kita tahu bahwa God is enough, ya. Kan ada lagunya ya, Christ is enough for me. Kenapa? Kasih karunia-Nya sufficient, enough, cukup buat kita, ya. Dan itu something yang bisa membuat kita tuh secure in our life, in our identity, di peran kita. Makanya involve Tuhan setiap harinya di dalam hidup kita. Jadi kita ada sukacita, pada saat hidup tuh ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita juga bisa menjadi terang. Bukan orang ngelihat kita, aduh, males nih ketemu Iul, kenapa? Bete mulu gitu. Kayaknya hidupnya drama Korea aja 16 episode, kayak hidup dia 32 episode deh gitu. Kayaknya nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, attention. Gimana caranya? Set your focus, not what is seen. Bukan apa yang depan mata kita ya. Depan mata kita mungkin rumah yang berantakan. Depan mata kita mungkin finansial kita yang lagi kayak KO gitu. Atau depan mata kita mungkin ada sesuatu yang lagi kita, aduh kenapa ya hidup gue seperti ini. Apa yang di depan mata kita? Itu tuh mungkin storm. Tapi jangan melihat apa yang kelihatan. Tapi lihat apa yang nggak kelihatan. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Punya fokus eternal mindset. Kenapa? Karena kita hidup dari iman kita, bukan dari our side. Ya, whatever you do, ini something yang hit me banget. Whatever you do, work as you work for the Lord, not for men. Ya, set your focus on beyond. Set your focus, see beyond. Ya, set your focus on what is eternal. Oke. Terus next, sampai sini oke ya? Aku kecepatan kalau apa, let me know, oke? Nah, pada saat kita udah punya fokus itu, kita udah punya the hallelujah life, kita udah punya mindset bahwa Christ is enough gitu ya. Dan kita udah punya attention dalam eternity, kekekalan. Kita nggak ngelihat apa yang di depan kita, parah nih gitu, tapi kita ngelihat apa yang di depan kita. Kita melihat tanah perjanjian bukan padang gurun, ya. Kita melihat pelangi bukan hujannya, bukan stormnya, oke? Dan kita punya hidup yang lively, yang energetic, yang bersemangat, hidup jadi lebih hidup. Itu pada saat apa? Pada saat kita punya mindset treasure, ya.
Kenapa? Ya karena kita ada hope dari Tuhan. Again, for I know the plans I have for you. Plans for welfare. Sesuatu yang memberikan kita sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi kita masa depan yang penuh harapan. Jadi kan pada saat kita udah tahu ada hope, ada masa depan yang penuh harapan, pasti kita beda gitu cara kita hidup. Harus hidup yang lebih hidup. Karena apa? Gitu identitas kita di dalam Kristus. Oke, next John 16 ayat 33. Ini semua Bible ya, karena menurut aku di Bible itu kayak wah gila, itu amazing banget ayat-ayatnya. I have said this thing to you that in me you may have peace. Ya, kita ada peace, damai sejahtera di dalam kita. Mau ada tribulation, mau ada storm, I have overcome the world. Kita ini identitasnya lebih dari pemenang. Tuhan udah memenangkan, kita udah tahu end story-nya tuh happy ending lah ya kalau sama Tuhan. Jadi make your life lively ya. Hidup kita tuh jadi hidup yang hidup gitu, energetic, bersukacita. Oke, next. Di sini it's amazing pada saat kita mempunyai hidup seperti itu, kita nggak ngelihat the stinky fish nih, tapi kita ngelihat how can make that fish become something yang menjadi berkat, yang menjadi kemuliaan buat Tuhan. Bukan karena kita, ya, tapi karena Tuhan ada di dalam diri kita. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses. Ya, kita tuh pasti manusia yang penuh dengan weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Kita melihat sesuatu yang ada, sesuatu tantangan, sesuatu things yang membuat kita tuh perlu Tuhan, maksudnya bukan perlu Tuhan, membuat kita tuh kayak, oh my God Tuhan, kenapa ini lagi, ada tribulation, ada hardship, dan lain-lain. Itu menjadi satu opportunity buat kita, satu kesempatan buat kita untuk lebih memuliakan Tuhan. Gitu. Karena apa? Karena pada saat kita bangkit dari beban-beban tersebut, dan kita melihat itu sebagai treasure, itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus. Gitu. So, apa yang menjadi treasure kita sekarang? Apa yang kita tuh melihat hidup kita tuh kayak, aduh, kayak gampang kayak komplain, gampang grumbling, gampang marah, disentil dikit sensitif, terus gak secure, gak ada joy in hidup kita. Apa yang menjadi pressure kita? Bisa aja itu kerjaan kita, bisa aja itu anak kita, atau suami kita, atau marriage kita, atau apapun yang bisa memberikan kita the sense of wilderness, di padang gurun, yang kering, yang panas, yang nggak ada apa-apa di situ, nggak ada something yang indah di situ, tapi kita bisa melihat kasih Tuhan di situ. Apa yang menjadi pressure kita saat ini? Ya, maukah kita semua menaruh itu di bawah kakinya Tuhan? Humble ourselves. Kita tuh perlu humble. Kita perlu humble. Kenapa? Ya kita rendah hati, rendah diri juga. Untuk apa? Untuk kasih tahu bahwa Tuhan, saya nggak kuat nih. I need you. Ya, minta pimpinan Tuhan untuk ubah mindset kita, sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat sebagai treasure. Ya. Jadi apa yang menjadi pressure kita saat ini? Biar Tuhan ubahkan, biar kita bisa melihat itu sebagai treasure. So, ini ada lagu dari Hillsong, Hosanna. Ini benar-benar lagu yang kalau dinyanyiin tuh kayak menyayat hati dan bener banget gitu. Jadi ini lagu Hillsong yang benar-benar mengubahkan paradigma aku terhadap hidup gitu, terhadap
perspective mindset. Jadi, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Jadi Tuhan tuh mau kita sadar bahwa kita tuh di dunia ini, kita ini nggak selamanya. Kita tuh sementara. So, give the best. Apa yang Tuhan ciptakan kita, tujuan Tuhan ciptakan kita. Live the purpose of God. Ya, heal my heart Tuhan. Heal yang tadi, ini heal aku ambil untuk yang jembatan yang tadi. Hallelujah, life. Enough, Christ is enough. Set your attention to eternity. Yang keempat, live lively. Ya, heal my heart and make it clean Tuhan. Biar kita punya hati yang bersih, enggak negatif terus Tuhan. Open up my eyes, jangan cuman kita ngelihat something yang di depan mata kita. Yes, maybe something yang depan mata kita tuh berantakan dan nggak kelihatan ada harapan Tuhan. Tapi biar kita melihat something yang unseen, which is your promise. Something yang unseen, which is the kingdom of God. Something yang unseen Tuhan, which is eternity. Ya, show me Tuhan, gimana sih caranya I love like you have loved me. Gimana cara kita mengasihi, even though suami kita begitu, even though anak-anak kita begitu, even though bos kita begitu, even though menantu kita kayak gitu. Gimana caranya Tuhan, I can show the love like you have loved me. Break my heart Tuhan. Apa yang break yours? Kalau break yours, apakah I complain itu break your heart Tuhan? Make my life be pleasing to you. Ya, menyenangkan hatimu Tuhan. Everything I am, apa yang ada kita di sini itu bukan buat kita. It's not about me God, but it's about you. Ya, for your kingdom. Biar hidup kita bisa menjadi platform of glory buat Tuhan. Karena apa? Balik lagi, karena kita di dunia ini cuman sementara. Kita bakal masuk ke kekekalan. Dan apakah kita mau untuk diubahkan hati kita, diubahkan mindset kita, sehingga melihat hidup ini, melihat apa yang Tuhan suruh, bukan sebagai pressure, tapi sebagai treasure. Last, Mazmur 1. What delight comes to the one who follow God's way. His passion is to remain true to the word of I am, meditating day and night on the true revelation of light. He will be standing firm like a flourishing tree planted by God's design, deeply rooted by the brook of bliss, bearing fruit in every season of life. He is never dry, never fainting, ever blessed, ever prosperous. Amen. Ya, delight in following God's way. Kita tuh bersuka cita pada saat kita tuh mengikuti jalannya Tuhan. Yes, jalan Tuhan tuh nggak populer. Jalan Tuhan tuh yang sempit, yang nggak orang-orang nggak mau ke sana. Tapi kita mencari itu, kenapa? Karena kita bersuka cita, karena ada treasure di sana. Ya, jadi ada sukacita di situ. Passionate untuk remain true to the word of I am. Untuk mengenal dia, untuk bersekutu dengan dia, untuk membangun hubungan dengan Tuhan setiap harinya. Ya, meditating day and night on true revelation of life. This is very powerful. He will be standing firm. Mau ada badai, mau ada kekeringan, mau ada messiness, mau ada apapun yang di depan dia, yang something yang overwhelming,
dia nggak akan overwhelmed. Kenapa? Karena dia udah overflow with the love of God, overflow with the grace of God. So kita bisa standing firm in our faith with God, ya, in our faith to God gitu. Kita bisa punya identitas yang kuat karena apa? Ya karena Tuhan menciptakan kita serupa dengan Dia. So untuk menutup, I will pray dan semoga kita semua di sini kita mengambil langkah hari ini, saat ini untuk mengubah mindset kita, melihat something yang depan mata kita, sesuatu yang pressure, kita menjadikan itu suatu treasure, suatu yang berharga untuk kita memuliakan Tuhan. So, mari semua kita berdoa untuk menutup sharing ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu untuk speak personally Tuhan, speak directly Tuhan, to each and every woman's heart today Tuhan. Biar Engkau yang berbicara secara pribadi, dan mengubahkan hati kami sehingga kami selalu menjadi seperti Engkau, treasure you in our life Tuhan, karena kami percaya Tuhan hidup kami cuma sementara dan kami mau hidup kami itu menjadi kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, in Jesus name we pray. Haleluya, amin.